Jadi Semeton Tribun Bali ya. Nggih. Jadi yang sampaikan bahwa mengolah sampah ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Tapi perlu konsistensi. Kalau di hulu itu kan ada di pemerintah dan ada di masyarakat. Yeah. Di pemerintah itu ada regulasi. Yang kira semua sudah punya regulasi, Pak Komang. Yeah. Tidak ada yang tidak. Kan? Pasti. Tinggal bagaimana regulasi yang kita miliki ini jangan menjadi macan kertas. Yeah. Ini mencaci ini, itu memprotes itu, Pak. Yeah. Terus mereka tidak sadar, kita sendiri tidak pernah mau jadi contoh. Terutama kepada para pejabat, pegawai, atau yang mempunyai kepedulian tentang sampah. Lakukan hal-hal sederhana, buatkan video, kita posting rame-rame. Pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari rumah, sehingga itu benar-benar seolah-olah menjadi brainwash bagi masyarakat. Betul. Turunkan harga dirimu, biarkan orang lain yang menaikkan, dibandingkan kau menaikkan harga dirimu, tapi orang lain yang akan menurunkan. Ketika pemerintah meminta masyarakatnya untuk mengolah sampah sendiri, secara mandiri, mereka kembali membalikan, ini kan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2008 itu menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab ya atas penyelenggaraan pengolahan sampah dengan memakai dana APBD atau APBN. Ya. Nah, seperti apa Pak melihat ini? Jadi betul ya. Tapi sekali lagi dia mengajak, ayo kita pilah sampah dari rumah. Jangan habiskan waktu kita untuk berdebat masalah sampah. Om Swastiastu, Tribuners, Semeton Tribun Bali, sampah kembali menjadi masalah. Ya, permasalahan sampah kembali menghangat di Pulau Dewata setelah pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan menyetop atau berhenti menerima sampah organik untuk TPA Suwung di Serangan. Pemerintah Provinsi Bali mulai 1 Agustus 2025 mengeluarkan kebijakan masyarakat, pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung tidak lagi diperbolehkan membuang sampah organik ke TPA Suwung, hanya sampah anorganik. Ini berkaitan bertalian dengan kebijakan nantinya TPA Suwung akan ditutup total pada akhir Desember 2025. Nah, dalam perjalanannya ternyata kebijakan untuk menyetop pengiriman sampah organik ke TPA Suwung ini memunculkan masalah karena belum siap masyarakat untuk melakukan pemilahan. Juga Pemkab Badung juga masih belum siap. Begitu juga di warga Denpasar belum siap sehingga terjadi masalah, terjadi timbunan sampah di mana-mana dan sempat juga para sopir motor cikar mendatangi kantor Gubernur Bali untuk menyampaikan keluhannya dan meminta solusi kemana sampah organik tersebut harus dibuang setelah TPA Suwung ditutup per 1 Agustus 2025 ini. Nah, inilah benang kusut dari penanganan pengolahan sampah di Bali. Pemerintah Provinsi Bali menginginkan pengolahan sampah ditangani dengan berbasis sumber, langsung dari sumbernya, langsung dari rumah tangga, langsung dari warga masyarakat. Masyarakat diminta untuk mengelola sampahnya secara mandiri, mengelola sampahnya secara sendiri di rumah masing-masing, terutama sampah organik, tanpa lagi membuang ke TPA. Tapi di satu sisi, masyarakat belum siap untuk melakukan pemilahan. Belum cukup edukasi, kesadaran dari masyarakat untuk mengolah sampah sendiri. Dan juga masyarakat juga masih banyak yang tanda kutip belum sepenuhnya bisa menerima kebijakan dari pemerintah ini. Karena bagi mereka, sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Nah, untuk membahas ini, carut marut masalah penanganan sampah, benang kusut penanganan sampah di Bali ini, saya akan berbincang dengan Ketua Komisi 4 DPRD Bali, Inyoman Suwirto, yang juga
mantan Bupati Klungkung terkait penanganan sampah, di mana kita tahu beliau sebelumnya juga pernah sukses menangani sampah di Kabupaten Klungkung saat menjadi Bupati Klungkung. Dan saat ini saya berada di rumah Bapak Nyoman Suwirto di Kamasan Klungkung. Kita akan berbincang dengan beliau di dalam rumah pribadi beliau. Ayo kita ikuti ke dalam. Swastiastu Pak Nyoman. Hoi, swastiastu Pak Mang. Swastiastu Pak. Gini. Lagi sibuk ngapain nih Pak? Niki biasalah. Kita ini sebagai warga negara yang baik harus ikut menyukseskan program pemerintah, terutama kewajiban kita dalam menuntaskan masalah sampah. Langsung Pak niki milah niki. Sampun biasa 2016 sampun waktu dari Bupati pun biasa diangketnya itu. Jadi luar biasa. Udah biasa ngambil pekerjaan ini dan malah tiap hari dia yang kontrol. Kadang-kadang anak-anak kalau buang tuh sudah dipilah karena di rumah tong sampah ini kan dalam. Pagi dia yang keluarkan. Di sini ada sampah tong sampah warna hijau, kuning, organik, anorganik. Organik, anorganik, iya. Jadi ini tiap hari begitu. Nah, kemudian ini karena sudah organik, ya ini semua dia masukkan. Habis kan? Nah, jadi setelah ini selesai, ini kan kalau mau setengah malah jebos tiang bawa ke Bang Daus, lubang daur ulang sampah. Bang Daus. Bang Daus itu nama dulu. Sekarang kan ada tebing modern apapun namanya. Kemudian ini sampah anorganik ini itu tiang buang bawa keluar diambil oleh desa atau dinas LHP itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, jadi sampah organik ini selama bertahun-tahun dari waktu tiang jadi bupati, kemudian sekarang jadi DPR, jadi warga. Dia tidak pernah bawa keluar sampah organiknya. Sampah organik. Bayangkan kalau semua warga kita 75% aja 50 ya. Kira-kira gimana? Kan gitu. Nah, itu yang saya menjadi masalah, Pak. Saya menjadi kendala. Jadi ini bisa masyarakat bisa lihat ya contoh langsung dari Pak Nyoman Suwirto ya. Bupati Klungkung dan sekarang DPRD Bali yang langsung memilah sampahnya sendiri ya. Dari sini Pak, kita lihat Bang Dausnya Pak Niki. Jadi terkait pemilahan ini sebenarnya niat Pak ya? Niat nak terjekewah Pak, tidak susah ya. Cuman semakin dibahas, didebatkan, itu tidak pernah selesai. Nggak pernah selesai ya? Iya, segala sesuatu tuh kalau di ilmu bisnis itu namanya eksekutor, Pak. Eksekutor. Ya, berani memulai kan. Berani memulai. Dengan segala risiko, gitu. Nah, yang lain-lain nanti kita ngobrol. Pak, kita lihat ini dulu lubang ini. Oh, ini lubang. Ini tiang buat tahun 2018, Pak. 2018. Ya. Kebetulan ini aja, Pak, ada telur nih. Ada telur ayam. Pak Bupati ya, Pak Dewan nih. Di sini ada ayam, ada burung. Ini ternaknya nih juga. Ini ya, ini namanya dulu kita beri nama Bang Daus. Lubang daur ulang sampah. Lubang yang daur ulang sekarang sampah. Inovasinya Pak Gubernur dengan Ibu Gubernur memakai apa namanya? Tebing modern. Tebing modern, apapun itu. Ada juga tong edan juga. Ya. Jadi Bang Daus itu lubang daur ulang sampah ini seperti ini. Memang ya, karena ada kotoran ayam, karena ada sisa makanan. Nah, ini kedalamannya 1,5 meter, ini 1,5 meter kan. Ini dibuat untuk memasukkan sampah organik setiap hari kita masukkan ke sini. Setiap hari nih? Setiap hari, atau mungkin 3 hari sekali lah, itu dimasukkan di tong sampah dulu. Setelah itu tinggal nyiram. Oh, disiram gitu? Disiram. Tiang nggak isi campuran M4 enggak. Cuma sisa makanan tiang buang ke sini. Nah, ini biasanya paling cepat kita setahun sekali baru kita panen. Setahun sekali panen. Penuhnya nih berapa hari? Nanti ini kan kelihatan penuh kan? Tutup ini, siram tiap hari. Seminggu itu turun sepertiganya ini. Turun sepertiganya karena kan pada saat ditutup ini panas kan, betul. Panas kan, jadi mereka akan turun cepat sekali prosesnya. Nah, kemudian ini lebih dari 8 bulan yang lalu sudah ada yang panen ini. 2 ini itu menghasilkan bahan kompos, tidak boleh langsung dipakai kompos.
komposnya tidak boleh langsung Tidak boleh, karena itu masih panas, Pak. Nanti teman biasanya ngambil itu dijadikan bahan kompos. masih Itu diolah bisa dulu, menghasilkan 600 kilo 2 bang daus ini. Lumayan itu untuk bahan campuran kompos. Iya, iya. Gitu. Kita dulu Pak, ini terkait lubang daus ini kan dalamnya 1 meter nggih. Meter. Ada standar khusus nggak Pak? Nggak ada. Kalau tebu modern itu kan harus 4 meter gitu Nggak kan. ada, nggak ada. Pakai buis. Jadi gini, semakin luas. Itu 2 meter kayak kalau tebu modern. Semakin nggih. luas, yang penting ditutup rapat. Itu kan semakin bagus kan. Tapi nggak terlalu luas amat sih. Nggih, nggih, nggih. Kita ingat zaman dulu kan, kalau kita buang sampah, tiang ya orang tua yang dulu Iya, ingat iya, loh, iya. samping rumah tuh ada namanya belumbang atau bang-bang, Pak. Bang, ya. Nggih. Biasanya di belakang rumah, di tebu-tebu kan nggih. Di samping rumah itu kan. Iya, iya. Itu sama seperti ini, Ki. Nah, tinggal sekarang konsep-konsep ini, inovasi-inovasi ini silakan diciptakan oleh masyarakat. Mau konsepnya apa, yang penting mampu menahan sampah organik, jangan sampai keluar rumah. Nggih, nggih, nggih. Termasuk di perusahaan, di kantor, di sekolah, itu harus semua punya konsep-konsep seperti ini. Yang sekarang ngetrennya adalah tebu modern. Iya, iya. Tapi kalau ini mulutnya kan besar, Pak. Iya. Jadi tiang tinggal Haluan nyembung ya tinggal nyekop gini aja, Pak, seret gitu. Gitu kan. Iya, Selesai. Nanti kalau panen ya tinggal ditarik nih tutupnya, udah panen. Kenapa mesti harus disiram air, Pak? Biar fermentasinya lebih cepat, Pak. Fermentasi lebih cepat. Karena kemarin waktu di tos kelungkung itu, waktu zaman dan Bupati itu hanya cukup menggunakan air, tidak menggunakan air 4. Disiramnya tiap hari atau hanya saat? Kalau semakin bagus tiap hari. Jadi kalau enggak, berarti setiap memasukkan sampah siram. Gitu, Pak. Oke, yang tutup dulu biar Ini lalat. Tribuners, sebetulnya Tribun Bali salah satu contoh pengelolaan sampah organik ya, secara mandiri di rumah. Jadi memilah sampah sendiri dan mengelolanya sendiri di rumah secara mandiri tanpa harus keluar dari rumah. Nah, ini yang lagi ditekankan oleh pemerintah, bagaimana kita bisa mengolah sampah organik khususnya secara mandiri, karena di Bali ini lebih banyak sampah organik. Ya. Kita di Bali. Ya, sampah terutama musim-musim lainan kayak. Oke, kita ngobrol, Pak Komang, kita sebelah. Maaf, ganti pakaian dulu dikit. Nggak enak pakai celana pendek ini. Ya, Tribuners, seputar Tribun Bali, baru saja kita sudah melihat bagaimana Pak Nyoman Suwirto yang memilah sampah sendiri, organik dan anorganik, kemudian membuangnya di Bank Daus, tempat pengolahan sampah mandiri di rumah beliau, mengelola sampah secara mandiri. Nah, inilah yang sekarang menjadi tema kita di Bali ini terkait pemilihan sampah organik setelah pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan menyetop pembuangan sampah organik ke TPA Suwung, yang menyebabkan sekarang banyak terjadi polemik seperti itu ya, Rami. Bagaimana masyarakat membuang sampah organik, kemudian bagaimana pemerintah terus meminta masyarakat untuk tidak membuang sampah organiknya ke TPA Suwung. Nah, kita akan ngobrol lagi dengan Pak Suwirto. Pak Man, gimana nih Ki, terkait pemilahan sampah nih Ki, yang sepertinya masih menjadi PR besar di masyarakat Bali. Mungkin ya sebagian masyarakat sudah menjalankan ya, tidak ada masalah dengan pemilahan sampah tersebut, tapi pada kenyataannya masih banyak juga warga yang masih belum siap untuk melakukan pemilahan ini. Bagaimana Pak menilai ini? Ya, jadi saya berbicara tentang pemilahan sampah ini, kan saya sudah mulai dari tahun 2000, di awal menjabat sebenarnya. Jadi semua pengalaman Tiang pada saat jadi bupati dan bisa masih dijalankan sampai sekarang, kebiasaan memilah sampah ini sebenarnya itu semua berawal dari tantangan ya. dan masalah. Tantangan menghadapi masalah gitu. Ya, karena kalau tidak pernah ada masalah, kita tidak pernah mikir apa yang harus kita lakukan. Nah, demikian juga tentang apa yang terjadi sekarang ini, ya kita tidak serta-merta bisa menyalahkan siapa. Karena segala sesuatu itu harus berproses. Ya, segala sesuatu harus berproses. Nah, Tiang sendiri dulu di awal menjabat jadi bupati tahun 2013 akhir ya. Itu hampir setiap hari dihadapkan dengan TPA terbakar. TPA terbakar. Bahkan tidak pernah berhenti terbakar. Kenapa nih Pak?
Ya karena pada saat itu TPA sudah overload dan mungkin juga dibiarkan terbakar sehingga sampahnya habis. Dibiarkan habis. Ya, sambil jalan saya berpikir, ya mungkin ini salah satu teknik ya untuk menghabiskan sampah sehingga dibiarkan terbakar. Nah akhirnya pada saat itu kami mencoba membuat berita upaya kami di Pemda Kelungkung itu untuk menyelesaikan masalah sampah. Akhirnya kita ketemu dengan namanya, tapi sebelum itu ada berbagai macam metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sampah. Ada namanya eco break dulu kan, itu di YouTube semua ada. Bagaimana plastik itu kita masukkan ke botol plastik, kemudian direkatkan satu sama lain jadi meja, jadi tempat duduk. Tapi tidak dengan cepat juga menuntaskan. Nah akhirnya datanglah STT-PLN waktu itu, Sekolah Tinggi Teknik Listrik Nasional yang ada di Jakarta. Nah beliau yang waktu itu menawarkan namanya listrik kerakyatan. Listrik kerakyatan, di mana simpelnya adalah sampah dibuat jadi briket dan digunakan sebagai bahan bakar genset. Nah sehingga pada saat itu kita berhasil mengubah sampah menjadi listrik. Nah waktu itu ada kepres tentang energi terbarukan. Nah sehingga kita berhasil, itu media semua liput sampai TV One waktu itu kan. Akhirnya kita didatangi oleh Pak Watimpres, waktu itu Pak Manuarfa yang jadi Menteri Bappenas kan. Nah pada saat itulah saya katakan bahwa ternyata tantangan itu membuat kita inovatif. Inovatif mencari berita, mencari orang, mencari solusi. Nah dari sana kita mengadakan kesepakatan dengan STT-PLN, dengan PLN kan, dengan Indonesia Power, untuk bersama-sama menuntaskan masalah sampah menjadi energi terbarukan. Ya, yang waktu itu disebut dengan listrik kerakyatan. Tapi setelah jalan kita bikin briket banyak-banyak yang katanya mau akan dibeli, ternyata nggak jalan-jalan juga. Akhirnya kita rubah haluan. Nah itu kita membuat sampah itu menjadi kompos Osaki. Osaki itu kan dari Jepang tuh. Kalau bicara Osaki itu Jepang. Nah pada saat itu jadi sampah simpelnya kan kami sudah mulai tahun 2017 itu sudah kencang sekali. Ya saya pimpin langsung setiap hari saya naik mobil truk mengajak masyarakat kota yang terdiri dari 6 kelurahan untuk memilah sampah. Ya setiap pagi itu ketatan masyarakat Kelungkung, kota itu memilah sampah sampai hampir 90% itu bukan waktu pendek. Waktu yang sekitar 6 bulan kami habiskan, tiang sendiri duduk di mobil truk, kemudian kadang-kadang ada mobil 4 WD itu kan ya. Kemudian tiang juga setiap pagi memantau kresek-kresek tempat sampah masyarakat Kampil itu sudah dipilah apa belum. Kalau belum, saya bawa masuk ke gang. Kan? Pak, sire medue niki siapa punya ini kan? Sampai seperti itu videonya semua ada di YouTube kan. Astungkare ternyata singkat cerita ya. Sampai waktu itu ketika tiang melihat plastik di lapangan kan, ada yang paling lucu itu ada plastik isi merek baju tertentu. 2 minggu saya bawa keliling di mobil untuk mendapatkan siapa sih yang buang itu. Karena sebelumnya kan kita sudah punya perda nih. Perda itu nomor 1 ya, 2014 tentang sampah. Kan? Kemudian ada peraturan bupati, ada keputusan bupati. Ya, jadi regulasi tidak cukup kalau tidak dieksekusi dengan benar. Langsung turun ke lapangan gitu ya. Action langsung. Itu. Kemudian waktu itu masyarakat terkaget-kaget ketika pagi-pagi jam 6 saya sudah masuk ke rumahnya. Ada yang nggak pakai baju. Pokoknya lucu lah. Ternyata itu kita videokan lumayan memberikan edukasi. Kemudian terjadi pembuangan sampah di pinggir jalan. Saya suruh bersihkan, kita tanami taman. Kita bikin tanam taman. Kemudian setelah itu mereka pindah lagi, tawasi terus. Nah ternyata dengan eksekusi pengawasan ketat, konsisten, masyarakat Kelungkung itu
yang tentunya apa yang saya lakukan, yang Tiang lakukan tadi, sosialisasi itu diikuti oleh Pak Lurah juga. Pak Lurah itu tiap pagi Pak bawa toa. Ya pasti diikuti lah Pak. Bupatinya aja turun. Logikanya kan gitu. Bupatinya aja turun, masa lurahnya nggak mau turun. Yang tonton loh Pak Lurahnya. Pak Lurah waktu itu bawa toa dia. Bapak Ibu semua, mari kita pilah sampah. Tiang buntu diketawa aja kan. Melihat teman-teman lurah, ternyata mereka ini begini caranya ngajak mereka. Nggak bisa diperintah saja, nggak bisa diberikan teori saja, tapi harus langsung eksekusi. Ya, betul. Apa yang terjadi? Astungkara Pak, kalau nggak salah tahun 2018, masyarakat Kelungkung tuh hampir 87% itu sudah taat memilah sampah. Nah, waktu itu sudah terjadwal dengan baik. Kan hari ini membuang sampah organik, hari ini anorganik. Dan pemilahan dari rumah itu menjadi kunci utamanya. Betul. Nah, Astungkara gayung bersambut dengan Pak Kowen Koster jadi gubernur, diperkuat lagi nih, kan oleh beliau pemilahan sampah dari sumber. Apalagi dibuatkan dengan aturan plastik sekali pakai, kemudian pembatasan produksi dan lain sebagainya. Tentu ini kan seharusnya semakin mudah. Nah, ternyata kita lihat kan sekarang justru fenomenanya kemarin di depan kantor gubernur ada motor cikar, VR ya. Saya tempat kaget ini, wah, ini apa yang terjadi? Nah, jadi semeton Tribun Bali ya. Jadi yang sampaikan bahwa mengolah sampah ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita ucapkan. Tapi perlu konsistensi. Jadi sekali lagi dengan keterpaksaan, dengan masalah yang ada, kadang-kadang pikiran kita muncul. Tapi ada satu pesan Tiang, pengalaman Tiang saat jadi bupati gini Pak. Pada saat kita sudah berhasil mengolah sampah dan ikut lomba inovasi sampai mendapatkan dana insentif daerah 4,5 miliar kali 3 ya. Itu dalam pembuatan kompos, dalam inovasi pengolahan sampahnya. Dari TOS juga ya? Ya, jadi nama pengolahan sampah itu namanya TOS, tempat olah sampah setempat. Ya. Kita tidak boleh terus berubah-ubah pikiran. Tiang waktu dulu, waktu sudah berhasil, itu berapa NGO sampah yang ingin masuk ke kita bekerja sama. Tapi Tiang tahu kok, mereka justru kalau masuk, kita itu bingung. Karena mereka ingin masuk dengan caranya sendiri, ada yang mengambil data. Nah, nanti mereka laporan ke sana untuk cari duit. Nah, sehingga pada waktu itu Tiang pastikan kita tidak mengambil metode dari manapun. Kita tetap konsisten mengolah sampah ya dengan baik. Gitu, pakai metode sendiri gitu ya. Pakai metode. Tapi ingat juga, ini kan kalau pemilahan sampah ini kan sebenarnya garis besarnya atau kuncinya kan ada dua. Napi ini kan. Hulu dan hilir. Nah, semua tahun Tribun Bali. Mari kita coba ya. Saya coba berbicara dengan sederhana tentang hulu hilir. Nah, kalau di hulu itu kan ada di pemerintah dan ada di masyarakat. Di pemerintah itu ada regulasi. Yang kira semua sudah punya regulasi, Pak Komang. Tidak ada yang tidak. Kan? Tinggal bagaimana regulasi yang kita miliki ini jangan menjadi macan kertas. Macan kertas putih ya. Macan kertas kan. Apalagi menjadi macan loreng kan. Ini benar-benar harus menjadi kekuatan. Eksekusi, dieksekusi dengan baik. Di Perda ini kan nanti ada peraturan gubernur, peraturan bupati, SK dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di desa adat waktu zamannya Tiang hampir 100% sudah masuk perarem, bahkan ada masuk awek-awek pemilihan sampah ini. Pemilihan sampah. Iya. Itu sudah semua masuk. Nah, itu hulu di pemerintah. Kemudian hulu di berikutnya adalah dari sumber sampah. Siapa itu? Kita, rumah tangga, Pak Komang juga, kita semua, kantor, kan? Karena dengan masyarakat sekarang, kalau diberikan contoh, ya visual, yang kira lebih cepat menangkal. Nah, maka dari itu kalau Pak Komang lihat tadi, mengapa yang memilah dari rumah seperti itu? Itu
Tiang lakukan dari awal Tiang jadi bupati. Tapi Bang Dausnya itu diciptakan tahun 2018 atau 17 ya. Jadi kita nggak pernah mengeluarkan sampah organik dari rumah gitu. selama bertahun-tahun. Kan? Ya, ya. Kuncinya dulu kan? Itu kuncinya dulu. Jadi pemilahan dari rumah tadi. Kan? Jadi dengan dipilah dari rumah, jadi sampah organik kita tahan di rumah. Apapun metodenya, mau ada Bang Daus, mau tebe modern, ada bang-bang, ada belum-bang, apalagi kalau ada tebe banyak kan, tebe-tebe yang sebenarnya. Iya, kan? ya, di desa itu kan masih banyak ya. Yang ingat zaman dulu dengan bapak ya, yang dewa, sampun Dewa yang. Ya. Jadi di samping rumah tuh ada namanya bang-bang, di Indonesia namanya belum-bang. Setiap 6 bulan kan setiap hari itu diisi abu, abu masak, daun dulu kan jarang plastik. Tiap 6 bulan panen Pak Mang. Itu dibawa ke kebun subur luar biasa. Betul. Jadi pupuk. Nah, ini juga sama. Bertahun-tahun dimasukkan ke Bang Daus itu, malah kemarin tuh sampai 2 tahun baru panen. Nah, setelah itu baru dipanen, dijadikan bahan pupuk. Tapi nggak boleh langsung jadi pupuk, tuh panas tuh. Kalau dipakai pupuk tuh terbakar. Nah, kemudian sampah anorganiknya, kalau kita bisa kumpulkan, itu botol-botol kan ada gantungan tadi, yang lupa nunjukkan. Itu bisa kita berikan teman jadi pemulung. Tiang nggak pernah jual. Tiang biasanya tiang telepon teman. Ya, Pak Putu, ada botol, ada kardus, Tiang kasih. Jadi yang kebuang Pampers, kebetulan Tiang punya cucu 3. Pampers, kemudian sekarang juga lagi COD-COD-nya itu kan. COD styrofoam kan. Ini nambah beban sampah juga itu COD kan. Karena bungkusannya tebal-tebal. Itu baru. Ya, itu baru. Nah, itulah yang nanti dibawa ke TOS Klungkung tadi. Atau dibawa ke desa. Tapi dulu pada zamannya Tiang di TOS itu ada juga namanya ekonomi sirkuler. Jadi plastik itu diolah oleh koperasi. Koperasi bekerja sama dengan Pemda Klungkung untuk penanganan masalah sampah. Tapi koperasi itu tidak bergerak di simpan pinjam, bergerak khusus nanganin sampah. Nanganin sampah. Maksudnya plastik gitu ya? Itu mampu nampung 9 orang tenaga kerja dan menggaji dirinya sendiri. Dari hasil penjualan? Dari hasil penjualan sampah. Itu 1 tahun hampir 150 juta itu bisa nampung. Kemudian setiap tahun SHU-nya itu diberikan tukang pilah lagi berupa sembako. Tapi menarik nih Pak terkait pemilahan ini, karena ini rasanya bisa menjadi PR besar di masyarakat kita ya. Memang butuh edukasi itu yang konsisten dan juga mungkin tindakan langsung ya dari pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat kita untuk memberi edukasi itu Pak ya. Penting sekali itu memang ya Pak ya. Betul. Jadi edukasi ini sangat penting Pak. Tapi edukasi ini tidak serta-merta kita harus mengumpulkan mereka. Banyak cara, apalagi dengan media sosial sekarang. Jadi Tiang kan lihat kok, Tiang bikin video memilah dari rumah, itu beberapa kali loh. Termasuk ada iklan tentang pemilahan sampah dari rumah, jadwal pemilahan sampah, semua Tiang bikin. Itu yang nonton lumayan banyak. Nah, tapi mengapa implementasinya tidak sekuat apa yang ditonton kan itu kan? Ini perlu edukasi dan perlu eksekusi dan sanksi yang tegas. Nah, kalau kami di Klungkung kemarin itu eksekusi dan sanksinya lumayan tegas. Kan kalau sesudah langkah-langkah preventif, edukatif kami lakukan, maka sanksi itu yang pertama itu tipiring. Yang kedua malah pernah yang melakukan sanksi sosial. Ketika menemukan orang melakukan pelanggaran berat, saya suruh dia pilih, Pak mau pilih tipiring atau mau pilih live minta maaf di media sosial. Dia nggak tahu followersnya itu ada 100.000 lah, mendekati 100.000. Dia pilih live di media sosial. Begitu dia minta maaf live di media sosial, itu lumayan dia menghujat dia Pak. Nah, akhirnya di sana banyak orang tahu. Oh, ternyata ini disebut dengan sanksi sosial kan. Nah, tentunya kita tidak berharap itu terjadi. Jadi mengajak masyarakat dengan persuasif, kemudian memberikan contoh sampai ke turun ya. Ini lumayan tugas berat, Pak. Tidak mudah jadi bicara tentang sampah ini. Semakin kita berdebat, semakin tidak selesai. Sampah bukan untuk diperdebatkan gitu ya. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial, ini mencaci ini, itu memprotes itu, Pak.
terus mereka tidak sadar, kita sendiri tidak pernah mau jadi contoh. Kalau saja semua mau melakukan sesederhana yang tiang lakukan tadi, jadi tidak pernah buang sampah organik, kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan ribut-ribut. Tidak ribut-ribut, dan tidak pernah yang ada buang sampah organik keluar. Iya. Tapi mulai nih, ya tiang berharap nih kan, mudah-mudahan dari video ini, terutama kepada para pejabat, pegawai, atau yang mempunyai kepedulian tentang sampah, lakukan hal-hal sederhana, buatkan video, kita posting rame-rame, pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari rumah, sehingga itu benar-benar seolah-olah menjadi brand wash bagi masyarakat. Betul. Ya. Perlu gerakan bersama. Gerakan bersama, ya. Kalau tiang itu sudah lewat itu gerakan itu, ini kan cerita yang ingat-ingat aja tiang ini. Kalau gerakan itu sudah lewat semua. Nah, cuman sekarang biar tidak kita terus berpolemik, ya ini pegawai Pemda, pegawai Pemprov, yuk kita sama-sama kan punya media sosial ini semua. Iya, betul. Yuk bikin video-video singkat. Saya sudah memilah sampah dari rumah. Bagaimana Anda gitu kan, sederhana-sederhana. Harus memberikan contoh dan edukasi gitu ya. Pak Komang ada lagi satu. Ini sebenarnya kan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur ini kan harus disambut oleh Bupati Wali Kota. Nah, sama dengan dulu ketika tiang jadi bupati, yang menyambut apa yang beliau lakukan itu kan kami di kabupaten. Misal dampak daripada pembuatan tos dulu kan itu menghasilkan kompos banyak. Beliau membuat program pertanian organik. Jadi komposnya tiang kasih semua kepada masyarakat, dikasih gratis. Kemudian dari kompos yang tiang hasilkan, efisiensi di Pemda Kelungkung itu dulu tidak boleh beli tanaman, tidak boleh beli kompos. Itu efisiensinya per tahun itu hampir 2 miliar loh. Ya karena dampak daripada pengolahan itu. Pengolahan sampahnya gitu. Ya, makanya kalau kita mau berdebat tentang sampah, kita semua pintar-pintar kok. Dan pasti. Semua pintar-pintar. Dan ada satu yang sampaikan, kita semua ingin lihat bersih, senang lihat yang indah. Tapi ajak nggak indah, sehingga diajak memilah sampah nggak mau kan gitu kan. Masih banyak pekrimiknya. Mau protes gini-gini kan gitu. Wah, kapan ini selesainya kan gitu kan. Nah, tiang kira apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur dengan menutup TPA Suong, Astong Karelah dilaksanakan saja dulu. Nanti tiang juga berharap ada relaksasi sedikit lah ketika permasalahan itu mentok sekali sambil kita berproses. Tapi kalau Pak melihat ini setelah kebijakan ini keluar, sepertinya masyarakat juga Pemkot, Denpasar dan Pemkab Badung ini kesiapan mereka ini seperti apa Pak? Setelah kebijakan ini berlaku dari 1 Agustus kemarin, rasanya mereka ada belum kesiapan gitu. Betul. Sehingga akhirnya muncul ini. Betul. Ini. Jadi tiang sempat lewat kok kemarin, tiang sempat ambil videonya. Dan tiang lihat di sana mobil, sepeda motor VR, mobil itu kan dinas LHP itu kan. Ini berarti milik pemerintah kan? Iya, betul. Nah, apakah itu berupa hibah yang diberikan atau dari apa namanya sopir-sopir dinasnya yang panik kemana harus dibawa sampah ini kan? Nah, tentunya kesiapan daripada pemerintah. Ketika ada kebijakan menyetop TPA. Dulu tiang zaman dulu ya, tiang sempat nyetop TPA Sente. Tapi sebelumnya tiang siapkan betul yang namanya TOS. Itu pun tidak bisa berhasil dengan mulus. Dengan mudah. Ya kami itu diundang ke desa untuk mengklarifikasi. Sampai kami mohon kepada desa untuk diberikan kebijakan. Padahal itu milik Pemda. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, apa yang terjadi ini kalau tidak pernah dimulai, tidak akan pernah berjalan dengan baik. Nah, tapi sekali lagi mudah-mudahan nanti dengan kejadian kemarin, kalau masih ada apa namanya masalah, dicari di benang kusutnya. Apa kira penyebabnya? Apakah mereka malas milah? Karena kemarin tiang juga sempat WA-WA dengan Pak Dinas LHP, Pak Rentin.
Pak, apa yang terjadi Pak? Mereka tidak mau milah Pak. Gitu. Nah, kan ini benang kusutnya. benang kusutnya kalau tidak mau milah, Yeah. maka sosialisasinya adalah Pak Dinas LHP turunkan tim semua. Di mana yang tidak mau milah, ajak mereka milah semua, ajarkan mereka milah. Ajarkan mereka milah Pak. Itu cara yang paling ampuh. Ya, ayo kita ajak mereka. Tiang dulu waktu ngajarin masyarakat untuk milah itu, tidak berani dia marah Pak. Yeah. Semakin mereka dimarahin, semakin mereka antipati. Semakin melawan. Melawan, kan? Nah makanya dia menggunakan pendekatan yang mungkin gini, sering Tiang bilang itu, Tiang akhirnya menemukan sebuah kata-kata bijak. Turunkan harga dirimu, biarkan orang lain yang menaikkan, dibandingkan kau menaikkan harga dirimu, tapi orang lain yang akan menurunkan. Kenapa dibilang begitu? Masa Tiang dari bupati Pak, Tiang nenteng kresek, masuk lagi ke rumah orang, membawa kembalikan sire medue niki. Zaman dulu sampai begitu Pak. Tapi Astongkare justru pada saat itu masyarakat kasihan lihat bupatinya. Nih pedalem Pak Nyoman, dari bupati nung nenteng kresek, main kebo kan gitu. Mungkin gini juga, bupati ini kan nenteng kresek, maksudnya gue senyak nenteng kresek. Ya, tapi ada saat-saat tegasnya Tiang Pak. Saat tegasnya begini, sudah berulang kali mulai. Dia masih cara Bali gerimutan masih Pak. Kadang-kadang. Artinya bang perasaan dulu, bang perasaan masih gitu kan, gitu kan. Nah ini lain nih saatnya kita harus kencang kan gitu. Nah seperti itu, termasuk juga yang membuang sampah di kali itu Pak. Malah yang sengaja kadang-kadang tempat ini diawasi CCTV, padahal tidak ada di CCTV Pak. Dia bilang kan gitu kan. Dia taruh tenaga dari pagi sampai pagi Pak untuk mengawasi itu. Nah akhirnya berjalan dengan baik. Nah pada saat itu yang susahnya justru di desa Pak. Di desa. Jadi di desa ini tadi kan datanya sudah 42 di kabupaten desa di Kabupaten Kelungkung ini memiliki TPS 3R. 42 desa. 42 desa. Yang punya TPS 3R ya. Pada saat membangun mereka semangat sekali Pak tuh. Tapi saat milihnya mereka katakan masyarakatnya senyak milih Pak Mando. Waduh, senyak milah bukan milih nih. Tidak mau milah kan gitu kan. Jadi kenapa tuh kan? Nah kayaknya ini sosialisasinya kurang Pak. Ya harus ada keberanian melakukan sosialisasi ini gitu dan harus konsisten. Tapi kemarin dari Pemprov sendiri Pak Kades DLHK juga sudah menyampaikan bahwa ini sudah sosialisasinya sudah gitu. Tapi rasanya masyarakat belum apa ya, dikuatkan lagi pemilihan sosialisasi ini, termasuk buatkan video-video. Jadi video ini diviralkan Pak. Nah karena zaman sekarang ini kalau yang viral kan kadang-kadang yang aneh-aneh Pak. Yang baik-baik nyari viral susah sekali ya. Atau mungkin sosialisasi memang belum menyentuh ke masyarakat bawah gitu Pak ya. Termasuk obrolan kita ini ya kalau dipandang membuat masyarakat susah nanti kan. Seolah-olah berpihak ke pemerintah, ya pasti nggak viral Pak, dong kan? Kan gitu. Tapi kalau kita katakan, wah pemerintah harus begini-begini, wah itu beda. Yang seperti Pak singgung tadi, bahwa sekarang kan muncul juga wacana bahwa ini sampah kan urusan pemerintah, ngapain ngerepotin masyarakat. Iya. Jadi ini bukan untuk membela pemerintah ya, masyarakat. Teman-teman ini untuk kebersamaan kita. Kebersamaan, betul. Bergerak bersama menangani sampah ya. Tiang sendiri dulu ada di eksekutif, dulu jadi masyarakat, di eksekutif, di legislatif, lengkap pun Tiang ada Pak. Sehingga ketika Tiang ada di legislatif, karena Tiang merasakan dulu gimana susahnya di eksekutif, jadi Tiang bisa bercerita tentang apa yang sudah Tiang lakukan. Dan tentunya Tiang juga berharap kepada pemerintah Provinsi Bali, jadi dengan kejadian kemarin ini, masih ada relaksasi, masih ada kebijakan nanti, ketika sudah mentok, masyarakat masih belum siap untuk memilah, maka ada solusi terbaik. Dan tentunya di Pemda Badung, di Pemkot Denpasar, ini desa-desanya, pertanyaan Tiang udah siap belum nih? Semua ada TPS 3R-nya. Atau ada semacam bank-bank sampah. Kalau hanya sebatas bank sampah nggak mampu Pak, nggak mampu. Ini harus TPS 3R per desa, mungkin satu desa ada 2, 3 dan lain sebagainya. Nah kemudian ini masalah duit Pak. Masalah duit. Nah. Tadi kita sempat ngomong masalah duit Pak Maya. Iya. Dulu zamannya Tiang jadi bupati, kembali nih zaman Tiang harus cerita Pak. Sampah yang terolah itu maksimal lah sampai 15 sampai 20. Rata-rata 15 lah. 15 ton. 15 ton per hari yang mampu kita olah menjadi kompos.
berarti totalnya sampah kita hasilkan waktu itu sampai 45 ton, sampai 50 lah. Berarti ada 35, Pak. Itu yang berupa plastik, sebagian ada yang kita bawa ke TPA waktu itu. Karena waktu itu alat kita, duit kita masih terbatas. Nah, dengan dapat ide, kita membangun yang luas kan. Dengan harapan pada saat 50 ton itu masuk semuanya ke TOS, tempat olah sampah setempat itu bisa selesai semuanya. Tapi apa yang terjadi ketika sampah dipaksa masuk ke sana, mesin dimatikan, duit tidak ditambah, petaka lah jadinya. Nah, maka dari itu jangan anggap masalah remeh anggaran ini. Kalau kita ingin menyukseskan mengelola sampah, maka dukungan anggaran itu sangat penting. Nah, ini terkait anggaran ini, Pak. Kemarin kan pemerintah provinsi ini sudah membuat gebrakan gitu ya, gerakan penanganan sampah berbasis sumber. Nah, meminta masyarakat untuk mandiri menangani sampah. Ini salah, termasuk juga memberikan cara atau sistem yang bisa dipakai. Tebo modern, kemudian kan ada mungkin ada tong edan, juga tentu juga butuh TPS 3R kan. Nah, untuk penyokong anggarannya ini seperti apa nih? Kan perlu dana ini, Pak. Ya, tadi yang baru cerita di hulu, Pak ya. Di hulu itu regulasi, regulasi itu sampai ada prarom, ada wegaweg, kemudian pemilahan dari sumber, termasuk perusahaan juga. Nah, bagaimana di hilir? Di hilir inilah kita perlu anggaran, Pak. Ya, karena apa? Pada saat masyarakat ingin membuang residu, kan? Karena residu sekarang bisa diolah juga, Pak. Kayak pempes itu semua bisa dilimbas, kan? Atau sampah anorganik kita bawa ke TPS 3R atau nama lain di masing-masing kabupaten kota. Ingat ketika kita ingin sampah ini selesai, kalau dulu hanya sebagian baru masuk ke tempat pengolahan sampah, maka duit harus ditambah. Yang masih ingat betul saat dulu ada lomba desa terpadu namanya di Kelungkung, Pak. Jadi Tiang buatkan aturan bahwa dana alokasi desa tidak boleh digunakan membangun kantor. Hanya boleh digunakan untuk menuntaskan kemiskinan dan pengolahan sampah. Jelas anggarannya 2018, Pak. Tapi nggak selesai juga, Pak. Kan? Jadi tidak selesai juga. Karena mereka tidak paham, hanya sekedar mungkin ngambil, kemudian dibawa ke TPA, ngambil dibawa ke TPA, gitu kan. Nah, kemudian setelah kita kemarin usulkan pembuatan TPS 3R untuk hilirnya ini, Pak, di awal mereka semangat semua, Pak. Semangat, tapi seiring dengan berjalannya waktu, semangat mereka kendor. Karena apa? Mereka pada semangat satu, pemilahan dari rumah tidak jalan. Ulunya tidak selesai, gimana kita bicara hilir? Kan? Nah, ada juga hulu selesai. Ketika mau ke hilir, tidak selesai dengan baik. Maka muncul masalah baru di hilir. Di TPS 3R itu sampah numpuk, bau, dan lain sebagainya. Campur-campur lah. Ternyata masalahnya di sana adalah pengelolaan di hilir itu. Nah, jadi dukungan anggaran, satu untuk SDM, dua untuk peralatan. Ini harus mengikuti jumlah sampah yang masuk. Tidak boleh jadi sampah hanya dibawa ke sana, tapi duit tidak disiapkan. Makanya bagaimana TPS 3R di masing-masing desa ini harus benar-benar dibina agar mereka itu tetap secara konsisten bisa mengelola sampah di masing-masing desa. Terus di mana dengan kota? Kota juga harus menyiapkan satu tempat pengolahan sampah, 1, 2, atau 3. Yang disebut dengan bukan TPS 3R lagi, lebih besar namanya TPST, Pak. TPST, ya. Ya, tapi di TPST itu juga sampah harus selesai. Yang disebut dengan zero waste to you, kan. Jadi, tapi mangkrak lagi yang kayak di Biaung. Tiang nggak bicara soal itu lah. Ya. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa ginilah. Kalau misalnya Tiang dimintakan pandangan atau pendapat untuk ikut melakukan revitalisasi atau bagaimana menjalankan itu, mungkin dengan senang hatilah kita sama-sama, Pak. Ya, tentunya
dalam tugas Tiang selaku pengawasan dan pengalaman juga yang Tiang miliki pada saat Tiang jadi bupati. Itu sekali lagi anggaran ini jangan dianggap remeh. Iya, iya. Nah, sejauh ini dari pemerintah Provinsi Bali untuk anggaran pengolahan sampah itu gimana, Pak? Kemarin ini kan kita masih bergantung pada pemerintah pusat kan. Yeah. Dan tadi kan Pak dengar kan Tiang telepon dengan teman-teman di Kabupaten Kelungkung itu sudah ada BKK untuk pembangunan TPS 3R kan. Ada dari BKK Badung juga TPS 3R kan. Sudah ada, tapi pembangunan TPS 3R itu tanpa didukung dengan alat-alat dan kemauan, kemudian dan kita menemukan orang-orang tanda kutip ya yang memang peduli atau Tiang sebut lebih ekstrem gila dengan sampah Pak, nggak akan bisa Pak. Iya betul. Jadi makanya Tiang dulu waktu jadi bupati Sabtu, Minggu, hari apapun ada senggang, Tiang nyelonong ke sana, Tiang ikut ngajarin mereka milah, menggerakkan mesin dengan cepat. Karena kadang-kadang tukang pilah ini kan kita tahu kerjaannya kan bukan ringan Pak, tapi tidak juga susah kalau kita edukasi mereka. Ya kadang-kadang mereka membuat apa namanya kajian sendiri, mesin dimatikan, dibilang dan mesin lebih lambat dibanding tenaga manusia kan lucu, kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau tukang pilah ini nggak kita edukasi mereka, bila perlu upah-upah atau gaji dari tukang pilah ini Tiang udah sampaikan dulu. Apapun tamatan mereka, karena pekerjaan mereka sangat berisiko dari segi kesehatan, mereka ini harus diberikan upah yang lebih tinggi. Betul. Kemarin juga Kelungkung sudah lakukan itu. Harus diberikan, karena kita nyebutnya mereka pahlawan apa? Pahlawan kebersihan. Pahlawan kebersihan. Pasukan Orin. Pasukan Orin. Tapi kalau duit tidak dikasih gimana kan gitu. Tapi jangan juga ketika saya bicara seperti itu tukang pilah nanti benar-benar manja. Wah ini Pak Nyoman bicara soal itu. Jadi saya harus bicara di semua sisi kan Iya betul. Gitu kan. Gitu. Iya. Ini menarik emang terkait anggarannya ini Pak. Karena kalau TPS 3R itu berapa biasanya satu desa itu Pak untuk biayanya? Zaman Tiang itu kan selesai kalau nggak salah hampir 40 ya. 37 buat Pak. Sekarang udah 42. Itu kita dapat bantuan dari Kementerian PUPR, ada dari APBD, ada juga membangun dengan menggunakan dana alokasi desa. Kan rata-rata sih kemarin 1 miliar, Pak. 1 miliar. 1 miliar lengkap dengan kantornya. Ya. Pokoknya bagus, Pak. Jadi Tiang sih berharap pikiran dulu kalau saja semangat mereka seperti pada saat meresmikan, wah itu kan, Tiang kira pasti akan keren Pak. Masalahnya kan semangat mereka pada saat meresmikan seiring dengan waktu semakin redup dengan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka tidak menggunakan permasalahan itu sebagai tantangan. Sebagai tantangan. Ya, justru mereka pada saat masalah mereka semakin redup seperti itu kan, sehingga nggak mampu gitu menyelesaikan masalah sampah. Jadi TPS 3R sekarang ini banyak nggak berfungsi dengan maksimal. Malah tidak berfungsi. Ini pemerintah harus evaluasi. Iya betul. Harus segera turun, evaluasi, ya. Kalau ekstrimnya mungkin disebut dengan revitalisasi. Kan. Itu pemberdayaannya dan berikan mereka berinovasi. Kalau kita kadang-kadang memberikan dengan cara A, B, kalau nggak bisa jalan, coba berikan. Sekarang kan zaman inovasi kan. Iya. Dengan cara apa? Nah, kemudian yang berikutnya tentang teknologi, Pak. Teknologi pemilahan sampah ini kan tidak ribet-ribet amat, tidak modern amat kan, jarang menggunakan computerized kan. Iya. Jadi kan produknya UMKM, Pak. Tiang udah buktikan, misalnya kan ini kita punya HP aja, Pak, punya HP kan, atau punya sesuatu yang berbentuk, jadi ada orang lain yang melihat, saya bisa bikin lebih bagus daripada itu. Besok muncul yang lebih bagus lagi, Pak. Barang kita yang lama nggak kepakai. Terus numpuk, Pak. Ini alat ini juga, UMKM kita juga ini berpacu membuat alat yang terbaik. Sehingga belum ada 6 bulan muncul alat baru. Jadi teknologi di pengelolaan sampah juga gitu, Pak ya? Terus begitu, jadi sampah akhirnya, Pak. Kan, jadi sampah akhirnya. Nah, kalau terus kita ikuti, maka duit kita bisa habis untuk beli alat pengolahan. Makanya kita harus konsisten dengan alat-alat yang kita miliki. Gitu. Kalau kita goyah, Pak, begitulah. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi gitu kan. Iya.
Jadi dalam hal ini memang anggaran juga sekali lagi ini penting Pak ya, karena pengelola sampah. Karena waktu ini Tiang sempat di Desa Punggul, kita ngobrol-ngobrol juga, ada dari pas waktu itu ada apa namanya perkumpulan Mekel datang dari Buleleng ke Punggul. Dia menyampaikan untuk membangun TPS 3R ini mereka kan butuh dana gitu. Betul. Nah, dari mana dananya ini kan itu yang menjadi pertanyaan. Iya. Sebenarnya dana ini nanti ya, Astongkare, kalau memang permasalahan anggaran ini dialami oleh semua desa untuk membangun, kami akan coba membahas ini di DPRD. Ya, sebagai fungsi kontrol kami, kontrol, budgeting, dan regulasi. Nah, budgeting ini nanti mudah-mudahan pendapatan asli daerah Provinsi Bali bisa lebih meningkat. Kami akan bahas, kebetulan tahun 2026 ini KUA PPAS-nya kan segera akan dibahas, Pak. Ya. Kami akan coba petakan, menugaskan nanti Dinas LHP untuk menghitung dan membuat pemetaan. Ya, permasalahan dan berapa desa di Bali ini yang belum memiliki TPS 3R, berapa yang sudah punya, kenapa nggak jalan. Ya, Tiang kebetulan kan ada di Komisi 4, Pak. Betul. Tidak membidangi masalah itu, tapi kalau dikait-kaitkan ada, Pak. Masalahnya kemana? Tenaga kerja dan sosialnya. Kan? Ini kan masalah sampah ini kan di semua komisi ada, regulasinya ada, orangnya ada. Jadi semuanya masuk, Pak. Kan? Gitu ya. Pembangunannya juga ada, kan? Ya, tapi kalau kita apa namanya disempitkan makna daripada tugas Komisi 4, Komisi 4 kan bukan ngurusin sampah kan. Ingat loh masalah sosial dan tenaga kerjanya. Ya, tenaga kerjanya. Yang kemarin itu misalnya mereka mogok seperti itu kan. Itu masalah sosial muncul. Kan dia mogok muncul. Itu tugasnya Komisi 4 gitu. Jadi kan orang sempit sekali pikirannya, Pak, gitu kan. Nah, Astongkare nanti kita akan bahas ini dengan serius. Ya, sekali lagi anggaran ini sangat menentukan. Tapi tidak segala-galanya, Pak. Anggaran itu kalau masyarakat tadi hulu, di hilirnya anggaran, Pak. Di hulu ini. Nah, kemarin kan ada bantuan pemerintah sampai pemerintah desa yang ada memberikan bantuan tebu modern, di Kelungkung ada memberikan bantuan Bang Daus, Pak. Ya, sebenarnya bikin itu nggak perlu anggaran banyak, Pak. Pak Komang. Jadi perlu ya paling-paling 1,5 sampai 3 jutaan lah. Tapi itu dipakai selama-lamanya. Nah, yang mungkin yang jadi kendala di perkotaan ya, kayak di Denpasar, Badung, mungkin juga Gianyar. Nah, ini kan warga diminta mengolah sampah sendiri secara mandiri dengan salah satunya sistemnya dengan tubuh modern. Nah, ini masyarakat kan juga butuh dana juga ini, Pak, untuk membangun ini. Nah, mungkin ini juga bisa dimasukkan dalam anggaran tersebut, Pak, dari pemerintah. Jadi begini. Mungkin dengan dari desa adatnya sendiri seperti apa gitu. Ini kan tebe modern atau bentuk lain ya. Biarkan mereka berinovasi nanti. Itu kan bisa dengan menggali lubang aja, ditutup aja dengan seng dulu bisa. Kan? Itu bisa, tidak harus dibikin elit, kecuali kalau di pekarangan rumah biar kelihatan lebih bagus. Gitu bisa dibikin harus lebih gini, dan itu kan anggaran misalnya mau di halaman ini kan bikin di depan. Kan itu harus bagus kan, biar nggak romon, kumel kan. Kayak tadi kan rapi tuh, Pak. Di atasnya ada burung, di sebelahnya ada tanaman kan. Orang melihat tuh tempat apa kan, padahal itu tempat sampah kan gitu. Nah, nanti Tiang kira kalau memang itu dibutuhkan dan memungkinkan dan boleh. Ini kan kembali, Pak. Menganggarkan sesuatu untuk masyarakat itu kan tidak boleh saya anggarkan seperti itu kan. Pak Gubernur dengan timnya pasti mengkaji, boleh tidak membantu masyarakat. Apakah itu dalam bentuk bansos? Apakah itu dalam bentuk penanganan masalah sampah? Itu bisa-bisa saja, kan? Tapi sekali lagi, ya kalau itu ada pemilihannya, kemarin kan Tiang sempat ke sebuah sekolah, dia nggak perlu sebut namanya. Jadi tebu modernnya banyak sekali, Pak. Ada 8. Mereka panen, bahasanya panen sampah. Ya, panen sampah. Pak, ini kapan panen? Baru kemarin, Pak Nyoman loh. Terus kenapa ini yang keluar ini botol plastik semua? Kan begitu. Makanya ada metodenya di hilirnya, eksekusinya salah. Anak-anak sekolah itu
Apalagi kan kalau lubangnya kecil, kalau botol ini kan gampang ya, Iya, plung gitu iya. Mas. Boy, enaknya tahu-tahu dalam waktu sebulan aja udah penuh. Karena dia plastik kan nggak busuk, Iya, Pak. iya, iya. Tapi kalau modelnya sampah organik yang masuk, cemper, kemudian cau, daun, sisa canang, makanan ya. ditambah, itu dalam waktu setahun kelihatan dia penuh sekarang. Udah itu ditutup, panas dia. Apalagi di CM4, di CM4 ya. Iya, lebih cepat. Itu selama seminggu itu udah turun sepertiganya. Ya. Iya, iya. Jadi fermentasinya bagus sekali gitu. Tapi kan ini yang banyak keluhan-keluhan dari masyarakat di perkotaan ini katanya tempatnya yang susah untuk membuat itu kan. Iya. Padahal kan bisa juga mungkin Bipori yang bikin banyak, tapi Betul. mereka tinggal di kos-kosan. Ya, betul. Banyak sekali alasan-alasan atau alibi-alibi yang disampaikan masyarakat. Gimana nih, Pak? Betul, di perkotaan yang kira tidak semuanya bisa rumahnya bisa buatkan untuk Bang Daus kan. Yang lihat ada tempat-tempat kos, jangankan bikin Bang Daus parkir sepeda motor aja susah. Ya. Makanya TPS 3R ini solusinya. Ya. TPS 3R atau kalau di perkotaan itu namanya TPST. TPST ya. Itu solusinya, Pak. Kalau tidak ada itu, tidak bisa kita mengandalkan semuanya. Ya, kalau seperti Tiang nih halaman masih luas. Iya. Tiang sih berharap di kantor-kantor bupati, kantor gubernur itu dibuatkan semua pojok lah. Jadi yang menjadi contoh untuk kita. Iya. Kalau pegawai-pegawai pejabat pastilah punya halaman untuk Iya, itu betul. di rumah dinas, semua di situ. Kita rame-rame publish ya tentang bagaimana caranya mengeksekusi sampah dari sumber gitu kan. Mengolah sampah secara mandiri ya. Betul. Tapi ini juga ramai juga di sekarang nih Pak. Ketika pemerintah meminta masyarakatnya untuk mengolah sampah sendiri secara mandiri, mereka kembali membalikan ini kan tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2024 2008 itu menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab ya atas penyelenggaraan pengolahan sampah dengan memakai dana APBD atau APBN ya. Nah, seperti apa Pak melihat ini? Jadi betul ya, kalau kita baca undang-undang itu, Tiang pun tidak serauto bacakan. Iya. Tapi yang disebut dengan pemerintahan itu kan ada pejabatnya, ada eksekutif, legislatif, dan juga masyarakat menjadi bagian di dalamnya, kan begitu. Jadi apalagi ya sampah sekarang kan hampir semua sektor itu menghasilkan sampah dengan teknologi yang ada sekarang, dengan modernisasi, apalagi dengan adanya plastik segala macam. Jadi tanggung jawab moral kita sebagai penghasil sampah kan harus bertanggung jawab, Pak. Ya apalagi kalau di beberapa tempat kadang-kadang tidak mungut retribusi juga, Pak. Ya kalau mungut retribusi, nah maka dari itu tidak kita salahkan juga ketika masyarakat menyerahkan ini tugasnya kepada pemerintah. Ya, Tapi karena mereka juga itu beralasan salah satunya saya sudah bayar pajak, retribusi gitu kan, curi itu. Tapi ingat ya, tugas pemerintah di mana? Kan itu tadi di hilir. Kan kalau di hulunya nanti memang masyarakat perlu support untuk itu. Nah, tentunya kami kembali lagi di DPRD, kami akan bahas ini serius. Akan bahas serius sehingga polemik ini tidak terus terjadi. Pesan Tiang sementara sih gini. Laksanakan saja apa yang bisa kita lakukan. Sambil berjalan kita melihat permasalahannya. Di sana kita mencoba mencari solusi dan mencari benang kusutnya. Gitu. Iya, itu kuncinya ya. Mencari benang kusutnya. Iya, gitu. Iya. Terkait ini Pak, mungkin nanti ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Mungkas. Rencana TPA Suwong ditutup per akhir Desember 2005 nanti Pak, benar-benar sudah siap pemerintah Provinsi Bali, warga Bali apabila TPA Suwong memang benar-benar sudah ditutup? Iya, kalau kemarin kita lihat kan kedatangan Menteri KLHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, kemudian komitmen Pak Gubernur juga, dan kita juga lihat bagaimana pemandangan TPA Suwong itu di hadapan jalan tol. Kemudian Tiang aja sendiri kalau sering cari makan ke Serangan, kalau buka kaca itu baunya bukan main kan. Itu kan pintu masuknya kita. Kalau tidak berani kita mengambil langkah seperti itu dan terus kita berkutat ya dengan alasan ABCD, ya maka citra buruk yang terjadi terhadap Provinsi Bali ini, baik itu di bidang kesehatan,
maupun di bidang pariwisata yang di dalamnya juga menjaga kesehatan, itu akan semakin buruk. Belum lagi kita berhadapan dengan kemacetan. Nah, oleh sebab itu, kendala-kendala, masalah-masalah ini, ayo dong kita sama-sama satu-satu kita selesaikan. Dan tentunya saya berharap juga pemerintah pusat ya, jadi dengan adanya TPA Suwung itu, dan kita belum selesai dengan masalah sampah di desa-desa, ya harus juga ikut mensupport dengan serius. Apakah di sana diselesaikan dulu dengan langkah-langkah apa? Jadi gas metan kan terus dihasilkan di sana kan, biar tidak berbau. Ya, kemudian teknologi juga demikian. Nah, kalau memang mau percepatan, sebenarnya masyarakat di desa, di kabupaten ini kan menunggu teknologi yang paling simpel, yaitu insinerator, Pak. Insinerator, ya. Cuman masalah insinerator ini kan itu ada uji emisinya, kan. Kemudian ada yang bilang sudah ada emisinya, nanti takutnya jadi masalah. Makanya kalau memang cara simpelnya bisa menggunakan insinerator, jadi para produksi insinerator itu biar lengkap dengan sertifikat uji emisinya. Nah, kalau itu sudah boleh, maka tiang kira permasalahan residu segala macam tidak akan menjadi masalah. Kan ini kan masalahnya kita berkutat alatnya itu boleh atau tidak. Itu masalah besar itu, Pak. Jadi masalah insinerator ini kan menjadi polemik. Ya, karena banyak masyarakat mengusulkan memakai itu. Ini kan menghasilkan asap kan. Jangankan itu kemarin juga yang ada di Biawung itu kan. Di Ketelangu ya? Ya, Ketelangu. Ya, itu kan menghasilkan asap kan? Ya. Itu kan diprotes warga kan? Berbau ya. Ya, dan baunya juga kan? Ya, karena proses pemilahannya mungkin karena tertutup, nggak tahu kan? Itu kan salah. Nah, makanya sekarang dipastikan dulu nih, kita nggak, pemerintah pusat atau kita semua, termasuk aparat hukum, bantulah kita gimana caranya menyelesaikan ini kan? Ya, agar jangan nanti ketika kita menggunakan insinerator terjadi masalah, ya kena masalah hukum. Tapi di tengah-tengah permasalahan yang terjadi ini harus ada solusi dengan cepat. Ya, kalau dalam waktu singkat ingin mempercepat itu adalah insinerator, Pak. Insinerator. Cuma itu bisa menjadi tapi kapasitas harus lebih besar. Kalau bayangkan di masing-masing kabupaten itu kapasitas sampah misalnya selesai misalnya 50 ton per tempat. Misalnya Badung ada berapa, dan uji emisinya sudah lolos. Taruh aja insinerator satu-satu kan, mungkin Jawa kan lebih cepat untuk menyelesaikan residu atau sampah anorganik, gitu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kan residu itu kan pempes, kemudian kain, ya masuk. Ya ada sih metode pengolahan sampah yang sekarang dilakukan oleh Desa Gel-Gel, Pak, yang itu menggunakan metode penghancuran sampah organik dengan cacing lumbricus. Cacing lumbricus. Ya, mungkin Pak belum pernah dengar kan? Pernah saya lihat di YouTube kayaknya itu. Itu menjadi satu-satunya. Kemarin yang tempat ke sana yang terus berikan support. Ya, tapi untuk skala besar mereka masih kembali lagi, Pak. Kalau dalam skala kecil memerlukan anggaran misalnya 1 miliar per tahun, kalau skala besar tinggal mengalihkan duitnya, gitu kan? Makanya itu diambil oleh pihak ketiga. Nah, ada pihak ketiga sudah mampu seperti itu. Jadi cacing lumbricus ini kan mempunyai nilai ekonomis untuk obat, untuk apalah gitu kan. Karena dia menghancurkan. Dia lihat langsung tuh cacingnya gede-gede loh. Itu keren sekali kan. Tapi itu skalanya masih segala desa kemarin kan. Kalau lebih besar mungkin mesinnya lebih besar. Karena di sana plastik pun dilelehkan menjadi beton, menjadi beton gitu. Nah, nanti setelah TPA Suwung ditutup ini, Pak, kan ada kekhawatiran masih sulit kita masyarakat membuang sampah ini kemana-mana, nanti jangan sampai ini malah memunculkan masalah baru, terjadi penumpukan sampah di mana-mana, dan ini juga bisa mengganggu pariwisata. Menurut Bapak, apakah insinerator itu bisa menjadi salah satu solusi, atau TPS 3R atau TPST yang cukup disiapkan khususnya di Kota Denpasar dan Bandung? Tiang belum sempat mendapatkan data tentang berapa jumlah desa atau kelurahan di Denpasar yang sudah mempunyai TPS 3R. Ini harus Tiang data dulu sebelum Tiang mengatakan nanti kalau memang mentok tidak ada cara lain, tentunya kita di legislatif akan ikut berembuk dengan eksekutif untuk memberikan solusi. Termasuk di Badung. Ini kan
kadang-kadang di Kutuh Badung ya, Badung Iya, ya. Ya, di Kutuh Badung kan. Kalau Kutuh bisa berhasil seperti itu, kenapa enggak desa lain dilakukan seperti itu? Nah, itu dia. Kan begitu kan? Di Desa Punggul berhasil, kenapa Punggul nggak berhasil desa lain? tidak berhasil. Nah, Di Sukawati ada Cemangon, iya. udah berhasil. Nah, jadi secara parsial ini berjalan seperti itu. Iya, iya. Kan? Nah, jadi makanya nanti Tiang akan coba petakan dulu. Iya, iya. Tiang enggak jawab. Tapi sekali lagi Tiang mengajak, ayo kita pilah sampah dari rumah. Jangan habiskan waktu kita untuk berdebat masalah sampah. Iya. Itu saya kira poin kunci sebagai pernyataan penutup dari Pak Nyoman Suwirto yang sudah cukup lama berkecimpung dalam penanganan sampah dan pada hari ini memberikan perhatian khusus juga terkait pengolahan sampah di Bali. Sekali lagi, sampah bukan untuk diperdebatkan, tapi bagaimana kita mengeksekusinya. Semoga benang kusut permasalahan sampah di Bali ini bisa segera terselesaikan. Pemerintah, legislatif, eksekutif, masyarakat Bali bisa segera menemukan solusi tepat untuk penanganan sampah. Saat nanti TPA Suwung ditutup per akhir Desember 2025, sampah di Bali sudah tuntas. Sekali lagi, bagaimana kita menangani sampah berbasis sumber. Demikian Tribuners, Semeton Tribun Bali, kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.